Kecamatan Gempol, Qatar, Canggatoya juga sepenuhnya didukung oleh Pemdes Desa Wino Hiliput secara tajam eksklusif tentunya oleh Info Tarkam Cirebon, Ciayu Majakuning juga melalui channel YouTube Tarkam Ciayu Majakuning. Lewis sepenuhnya kembali satu tekanan, coba dibangun satu kecepatan kembali, nampaknya di sana one part one marking. Oh, bermain ke belakang, nampaknya para pemain dari tim Banyu Biru coba menekan, bermain-main di sektor pertahanan, dorong ke samping, melebar ke manakah satu umpan, nampaknya kembali berhasil dihentikan. Ada Isma yang tadi sempat memotong pergerakan dari pemain bertahan kesebelasan Banyu Biru. Enak sekali umpan yang kembali coba disodorkan, satu upaya. Wow, ada Randy dan satu hembasan, satu tendangan keras berhasil dihentikan. Atau umpan kick ball juga nampaknya coba dijauhkan dari area kotak penalti. Oh, Randy, dia nampaknya tadi agak sedikit terlambat dan satu umpan diagonal mencoba menusuk menuju area kotak penalti. Cukup berani nampaknya pemain bertahan dari kesebelasan Banyu Biru bermain-main dengan siku terbundar, lemparan ke dalam baik kesebelasan Putra Agus yang nampaknya di awal babak pertama langsung memberikan tekanan ke area ataupun ke area fokus penalti dari kesebelasan Banyu Biru. Kita masih menanti tentunya kesebelasan Putra Agus melalui nomor punggung 18, pemain yang nampaknya baru masuk di awal babak kedua. Masih ke tengah, kita nantikan kembali satu tekanan yang jelas Ansori dengan ketenangan Ansori, satu umpan kakak dan satu pasangan kakak di sana juga. Kakak luar biasa dengan sudut sempit, nampaknya kakak masih berhasil melepaskan tendangan begitu keras, namun juga di sana penjaga gawang Perong yang nampak sudah cukup sigap, cukup siap. Satu tendangan keras dari sosok kakak. Luar biasa kakak. Lagi-lagi kakak berhasil memasuki area pertahanan, namun marking ketat yang dilakukan oleh David. Terjadi kembali duel manja antara David dan juga jelas di sana ada sosok kakak. Sementara masih kembali terjadi benturan antara Ikan dan juga pemain bernomor punggung 17 ada Bule. Luar biasa pergerakan yang kembali dilakukan oleh sosok kakak. Lamun jari wong Tegal bocane cilik melayuni banter, itulah sosok kakak yang berhasil berkali-kali menusuk ke area pertahanan dari kesebelasan Putra Agus. Sementara di sektor kanan juga melalui nomor pada Sonep. Kita nantikan Sonep kemanakah satu umpan yang coba disodorkan oleh Sonep Bule. Enak sekali Bule bergeser ke samping, kemana ke arah bola. Oh, Ansori, lagi-lagi ada Ansori dan satu umpan menyilang dari Ansori. Tertuju nomor punggung 18 di sana ada Agung juga nampaknya masih belum mampu untuk mengadakan keunggulan. Sementara satu tekanan datang melalui Bang Ocit. Luar biasa Bang Ocit yang coba mengatur ritme permainan dari kesebelasan Banyu Biru melalui nomor punggung 10 Afrijana. Melebar pada siapakah Afrijana? Jelas kali ini satu foul persis terjadi di depan pengadil lapangan, terlalu tinggi mengatunggak ataupun satu foul. Maksa kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan Banyu Biru. Persis kali ini terjadi di depan pengadil lapangan. Kita nantikan akankah melalui satu servis tendangan bebas kembali Banyu Biru mampu menambah pundi-pundi golnya. Yang jelas ada dua pemain persis di depan si pengadil lapangan. Kita nantikan kembali Banyu Biru. Sementara masih kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore, di mana kesebelasan Pesindra Kabupaten Indramayu yang bermain untuk Liga 4 Seri Nasional besok sore akan menghadapi ketangguhan dari Otoro dari Panguragan. Kita nantikan, oh nampaknya di sana satu upaya kembali begitu cepat Isma, dorong ke belakang tertuju pada Randy, sedikit berputar Ikang. Isma tadi sana masih sendirian nampaknya Isma. Oh, umpan menyilang Isma tertuju kembali nomor punggung 18. Satu upaya coba dilakukan oleh Minto. Luar biasa David. Oh, kali David
yang sedikit agak bergeser ke sektor sebelah kanan David Minto. Sementara Ikan di sana sodorkan pada sebuah Ikan yang jelas. Oh, masih terjadi kembali satu upaya dan masih kita nantikan yang jelas. Satu tekanan juga berhasil. Oh, belum nampaknya meninggalkan lapangan dan satu tekanan lebih dekat kembali dengan penjaga gawang yang jelas. Di sana ada Peron dengan ketenangannya. Peron masih berhasil nampaknya memberikan satu ketenangan, satu tekanan kembali. Isma luar biasa. Isma enak sekali. Isma yang sedikit bergeser. Ikan coba kembali dibiarkan saja. Satu upaya teman, satu tekanan yang coba dibangun oleh kesebelasan. Luar biasa. Putra Agus nampaknya begitu bergelombang tekanan yang dibangun oleh kesebelasan. Putra Agus datang dari sektor sebelah kiri. Lagi-lagi Isma mampu tentunya memberikan perbedaan di sisi sedikit agak bergeser. Sementara di sana penjaga gawang Bagus sodorkan kemanakah Bagus yang jelas tertuju kembali pada sosok Ansori. Gatot bangkit. Masih kembali terjadi perebutan bola begitu cepat, mencoba menusuk melalui nomor punggung 13. Ada Diki. Luar biasa Diki dengan ketenangannya Diki. Sementara Eka satu umpan cikbol. Isma coba kembali dijauhkan dari area kotak penalti. Ada David. Oh, David nampaknya kembali tersendat. Satu upaya yang coba dibangun melalui kaki David. Sektor kanan nampaknya tekanan masih coba dibangun yang jelas. Masih kembali terjadi perebutan bola. Isma enak sekali. Lagi-lagi Isma. Luar biasa. Isma berbagi bola dengan siapakah Isma yang jelas. Satu umpan nampaknya lebih dekat ataupun begitu menusuk menuju area kotak penalti. Jelas satu upaya yang kembali gagal dibangun oleh kesebelasan Putra Agus. Tekanan yang kembali coba dibangun melalui Aprijan di sana. Ansori masih gagal nampaknya untuk melepaskan diri dari hadangan dua pemain bertahan kesebelasan Putra Agus. Sementara hampir saja terjadi miscommunication antara pemain bertahan dari kesebelasan Putra Agus. Lagi-lagi di sana tekanan dan oh jelas kali ini full pergantian pemain. OKK nomor punggung 7 keluar digantikan Ari Kakak. Pemain yang memiliki kecepatan nampaknya di sore ini harus digantikan peranannya oleh sosok Ari. Akankah dengan masuknya Ari mampu memberikan perbedaan di sektor depan bagi kesebelasan Banyu Biru? Kakak nomor punggung 7 keluar, masuk Ari nomor punggung 19. Tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Agus. Satu trick ball nampaknya coba dilakukan. Di sana ada David. Wow, cukup berbahaya kan nih. Satu patek dan kartu kuning nampaknya kembali keluar dari saku pangan di lapangan. Pemain bernomor punggung 2 nampaknya di sana ada Rangga. Kartu kuning keempat ataupun kartu kuning kedua kali ini bagi kesebelasan Banyu Biru. Setelah tadi pergerakan dari David yang notabene hampir saja melakukan satu shot, satu tendangan bebas bagi tim Putra Agus. Ada 1-2 pemain yang nampaknya kali ini sudah bersiap-siap di depan sirkuit bundar. Sementara juga di sana terjadi bisik-bisik tetangga dari tim Banyu Biru. Kemana ke arah bola yang David yang nampaknya akan coba bersiap-siap. David Gol. David angkat. Masih nampak terlalu jauh. Satu eksekusi yang dilakukan David luar biasa. Yang jelas masih kita tunggu kembali aksi-aksi melawan dari kedua tim. Hingga saat ini kedudukan masih 2-1 menjadi keunggulan sementara kesebelasan
Banyu Biru Sandi atas kesebelasan Putra Agus Serang. Kita menantikan tentunya siapa kapten di sore hari ini yang berhak melenggang ke fase 16 besar. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan salah satu laga derby Ciayu Maja Kuning, kesebelasan Pesindra dari Kabupaten Indramayu yang notabene akan dihuni oleh para pemain yang masih berkiprah untuk Liga 4 seri nasional menghadapi ketemuan Otoro dari Panguragan. Otoro yang tentunya juga konon akan mendatangkan para pemain yang masih berkiprah bagi Liga 2 maupun Liga 3 seri nasional, tentunya dengan jeda rehat Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan juga Liga 4. Banyak sekali para pemain yang hadir tentunya memeriahkan gelaran PGT Cup ke-6 tahun 2025. Tendangan bebas kembali. Oh, Ansori. Satu umpan menyilang Ansori tertuju pada siapakah di sana. Ansori yang jelas kembali. Tikan dengan ketenangannya, Tikan berhasil menjauhkan kembali sikut bundar. Sementara satu upaya juga masih sedikit tercecer Isma. Lagi-lagi anak muda yang satu ini benar-benar kembali memberikan satu perbedaan di sektor sebelah kiri. Dengan kecepatan, dengan ketenangan juga nampaknya masih belum mampu untuk melepaskan diri dari marking. Ada Kang Ocit, dorong jauh kemana ke arah bola dari Kang Ocit. Sementara satu umpan juga masih lebih dekat dengan para pemain bertahan dari kesebelasan Banyu Biru Agung. Ya, nampaknya kami masih menemukan kebuntuan, masih cukup penasaran sosok Agung dengan penyegawan. Di sana jelas ada Peron. Sementara Ocit, Ocit kembali coba mempertontonkan skill terbaiknya Ocit. Yang jelas satu posisi berbeda yang nampaknya dimainkan oleh sosok Ocit. Seperti kita kenal Ocit pemain dengan naluri genre bertahan. Ansori 2-3 pemain nampaknya coba dilewati Ansori dan satu umpan yang lagi-lagi Peron masih dengan ketenangannya, masih dengan conditioning yang cukup baik. Nampaknya sosok Peron. Sementara ada Bangkit coba melebar kembali mencari keberadaan dari Isma. Enak sekali Isma. Isma. Lagi-lagi nampaknya gagal Isma untuk melepaskan diri dan masih kita tunggu. Oh, what happened teman? Apakah gerangan yang terjadi di tengah-tengah lapangan? Yang jelas Honep nampaknya masih tertutup di area pertahanan dari kesebelasan Banyu Biru. Untuk lebih konkret, lebih lengkapnya yuk klik saja di info Tarkam Cirebon Ciayu Maja Kuning, juga tentunya melalui pihak YouTube Tarkam Ciayu Maja Kuning. Kita masih menantikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan. Oh, nampaknya lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Agus. Bola Peru play nampaknya luar biasa. Isma David berhasil kembali melakukan satu marking ketat. Sementara kembali masih kami informasikan besok sore Pesindra Indramayu yang akan menghadapi ketangguhan Otoro Panguragan Kabupaten Cirebon. Yowesyo kembali tentunya masih di pertengahan babak kedua, masih menjadi keunggulan sementara 2-1 tim Banyu Biru melalui satu sontekan Sonep. Tentunya di babak pertama mampu merubah papan skor. Sementara kecepatan, wow, luar biasa nampaknya begitu cepat. Energik pergerakan yang dilakukan oleh pemain bernomor 12 dan Ikan gagal kembali nampaknya Ikan. Sementara ada David. Masih terjadi kembali perebutan bola. Agung masih sendirian. Agung satu umpan diagonal nampaknya coba mencari keberadaan dari pemain bernomor punggung 9 Ari, pemain yang masuk di pertengahan badan. Masih kita nantikan. Yang jelas kartu kuning kembali keluar dari satu pengadilan lapangan Sonep. Nampaknya kali ini kembali kartu kuning keluar dan kartu kuning kelima di pertandingan sorean 3. Tentunya untuk kesebelasan Banyu Biru dan 2 untuk kesebelasan Putra Agus. Semakin meningkat nampaknya tensi di pertandingan sore hari ini, karena jelas inilah babak yang cukup menentukan siapakah tim yang akan lebih berhak melenggang ke fase 16 besar. Kesebelasan ayo
biarkan saja, masih ada penghiapan yang jelas. Masih kita tunggu di babak kedua, siapakah tim yang akan kembali berhak melenggang ke fase 16 besar. Tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Agus tentunya kembali menjadi kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Kita tunggu kembali, akankah di sana David yang kembali melakukan eksekusi. Babak kedua, babak yang cukup krusial, babak yang cukup menentukan untuk melenggang atau menuju fase 16 besar. Sementara masih dengan ketenangannya penjaga gawang Bagus, luar biasa Bagus, masih tampil begitu konsisten. Sementara Ansori yang juga nampak jauh turun ke belakang. Ada Ari dorong ke samping, kemana ke arah bola dari Ari yang jelas masih terus berupaya nampaknya kecepatan dari sosok Ansorika di sana. Ansori luar biasa, tentunya satu penyelamatan berkelas yang dilakukan oleh nomor 4. Sementara ada dua pemain yang masih tergeletak tekanan. Oh, nampaknya di sana Ansori yang masih tergeletak di area pertahanan dari kesebelasan. Oh, lemparan ke dalam nampaknya masih belum pada TKP. Masih kita tunggu, kita nantikan tentunya. Ya, lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Putra Agus kah? Yang jelas masih kita tunggu, dan ya, kartu kuning nampaknya kembali keluar dari saku pengadil lapangan. Wow, tensi ya nampaknya kembali semakin meningkat di babak kedua. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Agus. Sementara ada 6 kartu kuning yang sudah keluar dari saku pengadil lapangan. Wow, benar-benar salah satu laga di laga yang begitu luar biasa. Laga serat emosi dan gengsi menuju fase 16 besar. 2-1 hanya masih menjadi keunggulan sementara kesebelasan Banyu Biru atas kesebelasan Putra Agus Perong. Dia nampaknya kembali keluar dari sakunya Perong. Gatot kemana ke arah bola yang coba disodorkan oleh Gatot, melebar kembali pada Minto. Gatot langsung nampaknya mencari keberadaan dari Randy dan satu sikutan ataupun jelas kembali satu tekanan. Masih kita tunggu, lagi-lagi terjadi miss. Nampaknya pertandingan di sini harus dibumbui. Inilah salah satu laga Bak Magic 4 yang tayang di Indosiar ataupun Ganteng-Ganteng Serigala di seri 2001. Banyak sekali taktikal yang tercipta di pertandingan di sore hari ini. Wah, benar-benar jantung kita dipompa dengan begitu kencang dengan bunyi duk breng. Luar biasa tentunya. Inilah laga yang sangat serat emosional. 2-1 tentunya kembali. Masih banyak waktu dan kesempatan kesebelasan Putra Agus tentunya untuk menyamakan ataupun membalikkan keadaan. Sementara juga masih kita tunggu. Yang jelas persiapan nampaknya coba dilakukan oleh kesebelasan Banyu Biru. Sinetron yang tayang di RCTI bersama tentunya Ada Apa Dengan Cinta Rangga. Sementara masih dalam penguasaan Iwan. Satu upaya kembali coba dibangun menekan Ikang. Luar biasa Ikang Diki. Kemana ke arah bola dari Diki? Yang jelas dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam, kemudian satu foul nampaknya jelas kembali terjadi. Satu persiapan kembali dan pergantian pemain dari kesebelasan Putra Agus. Isma nomor punggung 5 keluar digantikan Abi nomor punggung 11. Isma keluar dan tentunya Abi kali ini masuk menggantikan peranan dari Isma. Akankah Abi kali ini mampu menggantikan peranan dari sosok Isma? Yang jelas di
Babak kedua tentunya masih kita menantikan akankah gol tercipta kembali bagi kesebelasan Putra Agus. Tendangan bebas nampaknya sudah dilakukan dan satu tekanan, satu direct pass cepat sekali pergerakan melalui nomor punggung 17 bule. Oh, tersendat, nampaknya Bule bangkit, sadarkan kembali ke mana ke arah bangkit, sementara di sana Agung. Ansori masih dengan ketenangannya. Ansori sedikit bergeser ke belakang. Ansori mencari keberadaan tentunya dari Agung. Satu upaya kembali luar biasa, satu upaya dari Iwan Kartano. Randy kontrol yang nampaknya kali sedikit tercecer dari sosok Randy, sementara di sana ada Bagus, penjaga gawang yang nampak begitu kokoh, tentunya sekokoh semen 3 roda yang tertancap kuat di alun-alun Palimanan. Satu hempasan, satu. Wow, tendangan yang nampaknya kali begitu jauh dari penjaga gawang Bagus. Nampak kembali satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan. Satu dorongan kembali nampaknya dilakukan oleh pemain bernomor punggung 4. Di sana ada Aziz, pemain bertahan yang dimiliki oleh kesebelasan Putra Agus. Sementara satu umpan kembali ada Diki. Ikang, wow, Ikang, enak sekali Ikang. Sementara ada Bangkit juga masih nampaknya menemukan kebuntuan. Sementara Ansori tulang teng. Ansori dan masih nampaknya menemukan kebuntuan. Sementara Ansori tulang teng. Ansori dan Ansori akhirnya kembali mempertontonkan skillnya. Yang jelas kecepatan dari Ansori, wow, begitu luar biasa, benar-benar menjelma menjadi sosok berlaga, menjadi sosok striker second. Wow, Ansori benar-benar mempertontonkan kapasitasnya sebagai pemain yang berkiprah di Liga 2 Seri Nasional bersama tim PSIM Yogyakarta yang promosi ke Liga 1. Wow, Ansori, lagi-lagi Ansori luar biasa. Inilah sosok yang besar bersama tim PSIM Yogyakarta. Masih kita nantikan tentunya akankah kembali hadir. Tekanan yang dibangun oleh kesebelasan. Oh, kali ini foul jelas terjadi persis di depan pengadil lapangan. Masih kita nantikan tentunya upaya kembali dari kesebelasan Putra Agus untuk memperkecil kedudukan, di mana gol berkelas kecepatan dari Ansori yang nampaknya mampu melepaskan diri dari kawalan Gatot di sektor pertahanan. Wow, Ansori benar-benar bisa tampil begitu luar biasa. Ansori lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Agus yang nampaknya di sore ini tertinggal 2-3-1 atas kesebelasan Banyu Biru. Sementara Diki mencoba mencari keberadaan dari pemain pengganti. Sementara masih kita nantikan satu tekanan kembali dan masih kita tunggu lagi-lagi taktikal yang tercipta di pertandingan sore hari ini. Wah, sementara jelas di sore hari ini menjadi salah satu laga yang cukup menentukan siapakah tim yang akan melenggang ke fase 16 besar. Banyu Biru yang hingga saat ini masih unggul tentunya 3-1 atas kesebelasan Putra Agus Serang. Kita tunggu kembali satu umpan yang jelas, coba kembali dijauhkan dari area kotak penalti. Ikang. Luar biasa anak muda yang satu ini bergerak begitu cepat. Ikang coba dengan kombinasinya Ikang. Masih kita tunggu Ikang. Oh, satu umpan back heel dari Ikang.
berhasil kembali dijauhkan dari area kotak penalti. Sementara adakah Minto di sana? Minto, Ega, luar biasa Ega yang coba mempertontonkan skill terbaiknya Ega di sektor kanan. Ada Minto, umpan diagonal yang coba sodorkan Minto, juga nampak masih begitu jauh. Anak-anak dari Putra Agus coba menekan kembali melalui bangkitkan di sebuah bangkit. Luar biasa bangkit dengan ketenangan berhasil melepaskan dari hadangan 1, 2, 3 pemain bertahan. Jelas kembali eksekusi nampaknya dari bangkit masih agak sedikit tercecer. Dengan ke dalam kembali baik kesebelasan Banyu Biru. Masih kami informasikan tentunya untuk jadwal pertandingan besok sore di mana kesebelasan Pesindra Indramayu, pemain yang tentunya akan mendatangkan yang berlaga di Liga 3 seri nasional. Tekanan kembali coba dibangun melalui kaki Ikang Mintoka di sana. Sementara jelas satu medan pergantian pemain dari kesebelasan Banyu Biru. Bule nomor punggung 17 keluar digantikan Wendo. Ya, Bule nampaknya kali ini harus berbagi peran dengan sosok Wendo yang notabene pemain memiliki naluri bertahan. Kali coba dimainkan menggantikan peranan dari sosok Bule. Wendo salah satu pemain yang juga masih memiliki atau terjadi kembali duples antara dua pemain dari kesebelasan Putra Agus. Cukup beruntung nampaknya di sana Randy dan juga satu upaya dari sektor kanan. Window enak disal dan masih kita nantikan terjadi penghujung babak kedua. Kedudukan masih 3-1 menjadi keunggulan sementara kesebelasan Banyu Biru. Window luar biasa Window. Sementara Ansori kembali dengan mempertandingkan skill dan 1, 2, 3, 4 pemain mudah sekali dilewati oleh sosok Ansori. Sementara satu sontekan pertama dari Window, coba melebar Window ke sisi kanan, satu tekanan kembali Sonet. Dia nampaknya akan coba sedikit bertahan dan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Banyu Biru. Dia nampaknya belum cukup puas dengan skor 3-1 hingga saat ini masih menghiasi layar monitor kami. Sonet, lemparan ke dalam Agung Sonet. Masih kita nantikan satu umpan. Nampaknya ada Gatot. Sementara kembali Ansori dengan dentuman bak meriam di sosok Ansori. Luar biasa Ansori. Dia nampaknya tampil begitu brilian di pertandingan sore hari ini. Begitu enak sekali Ansori yang bergerak dari sektor kanan menuju sektor kiri dan juga masih nampak tercecer begitu jauh. Besok sore kembali menjadi salah satu laga di laga yang tentunya akan enak sekali kita saksikan bersama. Derby Ciayu akan tersaji di mana kesebelasan Pesindra Indramayu versus kesebelasan Otoro dari Panguragan Kabupaten Cirebon. Ya, kembali tentunya masih kita nantikan di sana ada Ansori. Cukup cerdik nampaknya Ansori, nampaknya jelas. Masih terjadi perebutan bola di sektor sebelah kiri. Begitu cepat, luar biasa. Lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Banyu Biru. Masih coba menekan melalui sosok. Tentunya di sana ada Agung Ansori. Satu umpan cikbol. Hampir saja. Satu pengamatan dari penjaga gawang. Jelas di sana ada Perong. Masih terjadi kembali perebutan bola. Nampaknya Randy jauh sekali turun ke belakang. Randy Diki masih kita nantikan Diki dan 3 menit. 2 menit tambahan waktu. 2 menit tambahan waktu. Akankah dengan 2 menit tambahan waktu di babak kedua tim Putra Agus mampu memperkecil kedudukan? Tentunya waktu yang akan terasa begitu singkat bagi kesebelasan Putra Agus, sementara terasa 2 hari 2 malam bagi kesebelasan Banyu Biru yang masih mencoba mempertahankan keunggulannya 3-1 di babak kedua. Akankah pertandingan di zona berakhir dengan skor 3-1? Masih ada 2 menit
waktu tambahan di babak kedua Gatot. Sementara kembali satu upaya, satu tekanan, one cut, one marking terjadi kembali. Ada window kemana kok nampaknya satu umpan tertuju kembali pada Ansori dan masa ini juri time. One marking terjadi kembali. Ada window kemana kok nampaknya satu umpan tertuju kembali pada Ansori dan masa ini juri time. Nampaknya kembali tercipta satu gol. Woho Ansori benar-benar bisa menjadi pencetak gol tersubur tentunya dari kesebelasan Banyu Biru. Semakin berat nampaknya langkah dari kesebelasan Putra Agus setelah gol keempat. Kembali bersarang dari sosok Ansori hat-trick yang diciptakan oleh Ansor di sore hari ini, mencatatkan namanya kembali menjadi salah satu gol tersubur ataupun menjadi salah satu pesaing Donald dari WOSC dengan 6 golnya. Ansori. Tidak sia-sia datangnya pemain yang masih berkiprah untuk Liga 2 Seri Nasional. Tentu ada PSIM Yogyakarta. Sementara masih ada Diki dengan katanya satu umpan jebol juga berhasil kembali dijauhkan dari area kotak penalti. Luar biasa tentunya Ansori yang kembali menunjukkan kapasitasnya. Sementara masih kita nantikan tendangan bebas tentunya bagi kesebelasan Putra Agus di penghujung babak kedua. Tentunya akankah ini menjadi kesempatan terakhir dari Putra Agus untuk memperkecil kedudukan. Tendangan dari jarak sekitar 21 meter. Bagus. Putra Agus ancang-ancang sejenak dan kita masih berhasil ditepis satu set krusial nampaknya oleh penjaga gawang Bagus. Masih dalam tekanan, ada David di sana, angkat David dan kembali tercipta tendangan penjuru keempat. Nampaknya di babak kedua bagi kesebelasan Putra Agus yang masih mencoba untuk memperkecil kedudukan melalui kaki Ikang. Di sektor sebelah kiri kita tunggu Ikang. Hampir semua pemain dari Banyu Biru masuki area box penalti. Sementara satu free kick nampak dilakukan satu umpan. Begitu angkatan namanya Dania bersama dengan Ibu Bola berakhir sebagai babak kedua dengan